warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menambahkan, jadi insya Allah tidak akan mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Mas Refli Harun selaku kuasa hukum kami dari Bala RRT. Tadi juga ada Pak Girsang, ya Pak Jamada Girsang. Nanti juga ada Pak Alkatiri dan tentu saja Dr. Tifausia Tiasuma. Kita memohonkan izin, Dr. Resmond hari ini lagi berada di Bandung, lagi berada di luar kota, jadi tidak bisa ikut membersamai. Pengennya tadi ikut membersamai, tapi ya udah diwakili oleh kami berdua. Nah, yang pertama adalah tadi Mas Refli atau Dr. Refli atau Prof. Refli mengatakan bahwa kita menyambut baik dan sangat mendukung keputusan Komisi Informasi Pusat kemarin pada perkara yang diajukan oleh Dr. Bonatua Silalahi, yaitu apa? Salinan ijazah milik Joko Widodo yang sudah digunakan, sekali lagi, sudah digunakan pada tahun 2005 dan 2010 di KPU Solo, kemudian 2012 di KPUD DKI Jakarta, 2014-2019 di KPU Pusat, itu sifatnya adalah terbuka dan harus disampaikan kepada publik, ya, karena itu adalah dokumen yang tidak boleh dirahasiakan atau di luar ketentuan pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 yang kebetulan saya juga ikut menyusunnya. Karena KIP menandaskan atau kata Prof. Raffi itu memperkuat ayat 18 pasal 18 ayat 2 di Undang-Undang KIP bahwa orang yang pernah menggunakan ijazah itu adalah selaku publik yang harus menginformasikan. Jadi nanti di sini kita akan melihat siapa penanda tangan legalisasinya, kemudian tanda tangan dari profesornya, dari rektor, kemudian dekannya. Dan saya atau kami sudah mendapatkan petunjuk bahwa ada di antara 5 dokumen yang ada di KPUD dan KPU itu adalah tidak berkesesuaian dengan faktanya. Jadi clear banget, ada petunjuknya nanti akan kita informasikan. Kami mendukung penuh, kami mengucapkan terima kasih kepada KIP, Komisi Informasi Pusat, yang telah memenangkan suara rakyat. Jadi ini adalah kemenangan rakyat. Yang kedua adalah yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi benar kata Pak Jamada Girsang. Kami begitu melihat gelar perkara khusus yang kemudian sosok kertas seperti ini yang ditampilkan, ya, saya langsung saat itu juga tanpa tadi ngaleng-ngaleng saya langsung bilang, lah ini palsu, 99,9% palsu, karena fotonya itu sangat-sangat kontras dan foto ini adalah sangat-sangat tidak berkesesuaian kalau foto itu dikatakan 40 tahun yang lalu. Dan orang lain, yaitu Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Ugrosono, kemarin pada saat sidang lawsuit yang ada di Solo juga mengatakan, saya kenal langsung dengan Pak Jokowi. Saya lihat foto ini bukan Jokowi, itu seorang mantan Wakapolri loh ya. Jadi mantan Wakapolri yang semoga didengarkan oleh para junior-juniornya di sini. Karena beliau mengatakan orangnya tidak sama. Nah, jadi artinya apa? Jelas betul bahwa bukti yang coba diadukan ini adalah memang tidak berkesesuaian dengan fakta. Apalagi dalam gelar perkara khusus itu, bukti itu dimasukkan dalam plastik begini. Nah, coba kalau itu ada embos, tangan siapa yang bisa nembus masuk ke plastik? Nggak mungkin, plastiknya tebal, lebih tebal dari ini malah. Ya, jadi nggak mungkin. Kalau di sini ada embos, apalagi dia mengatakan embus, bukan embos, embus. Ya, gitu. Di dalam salah satu infotainment cc.com saya rekam itu pernyataannya, itu kan ada embus. Tangan saya meraba, maksudnya saya nggak boleh. Ya nggak mungkin raba, uang plastiknya itu nggak sobek, nggak apa-apa. Dan kita juga mengaturkan doa Al-Fatihah kepada pemilik ijazah ini, karena adik dari beliau, yaitu Pak Rujito, kemarin sudah menayangkan ini ijazah aslinya di Pengadilan Negeri Solo pada citizen lawsuit. Boleh dipegang, boleh difoto, bahkan Mas Rujito mengatakan, Pak Taufik juga, kemudian Pak Andika juga mengatakan, silakan difoto dengan high resolusi. Mohon maaf, di sini masih saya kaburkan, karena saya waktu itu memang belum meminta izin kepada Pak Rujito. Tapi Pak Rujito sendiri kemarin malah mempertunjukkan ijazah aslinya. Ditunjukkan, ada embos, ya bukan embus ya. Ada embos, ada watermark, dan ada satu lagi yang dia center-center. Ya, nah itu apa? Nanti akan ada. Jadi sekali lagi teman-teman semua, saya ingin menandaskan bahwa 3 poin tadi itu sangat-sangat penting. Dan itu sebenarnya saya mengulangi statement Prof. Refli tadi. Apa yang kami lakukan itu sebenarnya justru beda dengan apa yang dilakukan oleh orang bernama Dian Sandi Utama dan Andi Aswan. Didukung oleh ahli abal-abal namanya Joshua Sinambela. Yang justru dialah sebenarnya melanggar. Jadi Andi Aswan dan Joshua Sinambela pada 2 kali tayangan TV, tanggal 19 dan 25 November, live, dia menunjukkan ijazah palsu. Kenapa? Karena justru ijazah yang
upload oleh Dian Sandi ini dikoreksi sehingga logo Universitas Gadjah Madanya menjadi rusak. Itulah yang harusnya dilakukan oleh kepolisian, menerapkan pasal 32 dan 35. Bukan kami. Kami nggak pernah melakukan rekayasa. Yang kami lakukan ini adalah zooming atau magnifying, bukan editing. Ya, zooming atau magnifying itu biasa. Misalnya, saya sering diminta oleh Polda Metro dan Mabes untuk misalnya ada perampokan di supermarket, nggak jelas plat nomor motornya atau plat nomor kendaraannya. Saya diminta menganalisis. Masa saya menganalisis gambar besar ada logo supermarketnya atau apanya? Enggak. Saya zoom ke plat nomor. Saya lakukan proses separation, cyan, magenta, yellow, black. Kemudian saya pisahkan lagi. Teksturnya saya tambahin. Saya tingkatkan hue-nya. Saya tingkatkan sharpness-nya. Itulah yang kami lakukan. Dan pada saat itu, ijazah yang disebut 1120 milik Joko Widodo dan ijazah 1117 milik Sri Murti Ningsih, ijazah 1115 milik Pronojiwo. Ini beda, teman-teman bisa lihat. Hanya beda. Ijazah milik Joko Widodo, istilah saya waktu itu adalah mencotot, ya, mencotot atau keluar. Nah, nanti kita juga akan mendengarkan statement dari Dr. Tifa bahwa 700 sekian dokumen itu, 709. Ya, 709 dokumen itu pun juga diverifikasi. Apa itu kok bisa dijadikan barang bukti? Mestinya satu barang bukti saja cukup. Dan statement yang menarik dari sekali lagi Pak Komjen Ugrosono, kalau yang namanya barang palsu itu yang biasanya disita. Saya kasih contoh, Michael Benyamin Sinaga mengadukan Andi Aswan dan salah satu termul lainnya, ya, saya sebut aja dah namanya Mo1 dari Mo1 TV itu namanya Irjan, ya, Laurentius Irjan Bu, ya, itu karena menuduh Michael Sinaga itu kartu persnya palsu. Michael Sinaga memberikan kartu pers ke polisi. Apakah disita kartu pers itu oleh polisi ini? Enggak, dikembalikan. Barang yang asli dikembalikan. Barang yang dicurigai tidak asli disita. Nah, jadi Pak Komjen Ugrosono juga mengatakan, kok lucu, malah ijazahnya Jokowi itu disita. Jadi sekali lagi itu poin-poin dari saya. Jadi menambahkan apa yang tadi sampaikan Prof. Refli dan juga Pak Jamada, nanti akan tambahkan Pak Al-Katiri dan juga Dr. Tifa. Sedikit saja saya tambahkan di luar ini sedikit. Sekali lagi jangan percaya dengan foto ini, ya. Foto ini adalah hoax. Ini rekayasa AI generated. Ya, dibuat dengan menggunakan artificial intelligence. Ya, ini mesra sekali tapi nggak ada. Dan orang yang bersangkutan sudah menyatakan nggak ada minta maaf itu. Nah, jadi makanya kita tunggu saja. Kenapa dia? Oh ya, silakan. Ya, nggak ada minta maaf. Ini palsu, ya? Palsu, ya. Nggak ada. Jadi statement dari ES Egy Sujana dan kemudian Damai Hairul Lubis itu akan membuat, mohon izin boleh dipegang, akan membuat orang-orang itu bertanya-tanya. Dan sekaligus orang-orang itu akan membuat suatu pemikiran di kepala. Dan pemikirannya adalah budek mereka. Ya, budek itu pusing. Jadi silakan orang-orang pusing, budek, ya. Budek lah, bukan budek ini pakai ini. Jadi ini bukan ada permintaan maaf dari ES ke Pak Jokowi. Tidak ada. Itu datang ke Solo itu seperti apa? Iya, berdatang aja. Makanya tanyakan ke Pak Egy Sujana dan Damai Hairul Lubis. Saya ketemu Pak Damai Hairul Lubis di salah satu TV kemarin sore. Saya mendengar suara langsung dari Pak Egy Sujana di TV yang lain dalam acara live juga. Pak Egy Sujana mengatakan nggak ada maaf-maafan. Bahkan dia mengibaratkan kedatangan saya dan Damai Hairul Lubis itu bagaikan Nabi Musa dan Nabi satu lagi Nabi Harun mendatangi Fir'aun. Wah, ngeri banget, mendatangi Fir'aun. Jadi biarkan orang-orang yang memperbincangkan itu silakan budrek. Kami tidak ambil pusing. Kami tidak ambil budrek. Kami RRT tetap solid, bahkan RRT tetap solid dengan 5 yang lain, bahkan dengan 4 yang lain. 12-nya jangan coba dipecah-pecah dengan politik Davide et Impera gaya kompuni dulu, ya. Tanggapan Terima kasih. Memberikan hadiah buku kepada Presiden. Ya biasa kalau buku, respon juga kasih buku ke siapa-siapa. Dr. Tifa, saya dan Anu juga kasih buku ke Pak Prabowo juga. Ya, nggak apa-apa, kritikan. Ya harus CBM, ya, jangan cemen. Iya ya, CBM itu apa? Bludruk dan juga memalukan. Nah, sekian terima kasih. Wassalamualaikum. Ya? Katanya Pak Jokowi pimpin. Ya tanyakan makanya ke Pak Egy. Ya. Nggak apa-apa, silahkan diajukan RJ. Dan kemarin kuasa hukumnya juga bingung mendengar statementnya Pak DHL sama Egy.
ini nggak minta maaf kok kasih RC. Ya udah, makanya Tapi benar ya, dibenarkan memang sudah mengajukan. sudah mengajukan RC. Kapan itu, Pak? Katanya semenjak 2 minggu yang lalu. Oh. 2 minggu. Mending tanyakan langsung lah. Ya. Jangan melalui kita. Iya, Ya. jangan melalui kita ya. Nanti Bintang kita sendiri bakal coba mendatangi Enggak. udah. Di luar itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.